Mana hukumnya kurban dengan hewan kurban yang terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK yang saat ini sedang marak, Ustaz? Pertanyaan untuk Zulhijjah ini, Ustaz. Baik, Ana kurang ikuti perkembangan PMK ya. Jadi secara umum dulu Ana jawab tentang seputar hewan kurban. Jadi ada kriteria korban itu, ada kriteria wajib, ada kriteria sunnah. Kriteria wajib itu kalau tidak itu maka korbannya nggak sah. Korbannya nggak sah. Kriteria wajib itu ada yang berkaitan dengan umur sekian, umur sekian, umur sekian. Ada yang berkaitan dengan kesempurnaan fisik, maksudnya cacat. Cacatnya itu kalau sampai terjadi maka binatang itu nggak sah dipakai untuk berkorban. Nah, cacat yang disepakati oleh para ulama itu yang disebutkan dalam hadis. Jadi yang pertama pincang, alladzi yani pincang yang nampak pincangnya, jelas-jelas kelihatan pincang, atau di bawahnya pincang malahan, lebih parah daripada pincang kayak lumpuh. Itu yang pertama. Yang kedua buta. Yani sakit mata yang parah atau buta, yani yang jelas-jelas butanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, binatang yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya, yang jelas kalau itu sakit, bukan sekedar sakitnya binatang itu kan ada yang sakit dalam, secara fisik luar, ketoknya lemes, ketoknya sayu pandangannya, tapi nggak sakit. Tapi ada binatang itu yang jelas-jelas ambruk, jelas-jelas sakit semacam itu. Yang keempat, binatang yang tua sehingga nggak ada sumsumnya. Nggak ada sumsumnya dibeles, nggak enak sama sekali. Nah, kalau empat ini itu kriteria wajib. Nah, apabila ada yang lain, misalkan kupingnya itu misalkan berat sebelah, ada yang sini panjang, sini kurang panjang dan macam-macam, jadi maka itu masuk dalam kriteria sunnah. Kriteria yang kalau terpenuhi maka semakin bagus, kalau enggak maka tidak mengapa. Nah, kembali kepada masalah yang kita bahas tadi berkaitan dengan PMK, gitu ya, berkaitan dengan PMK. Karena anak sampai sekarang belum pernah lihat binatang yang kena itu. Jadi sekarang tinggal apakah dia itu masuk dalam sabda Rasulullah SAW, al-marid, yani al-bayyin maraduha, binatang yang sakit, yang nampak jelas sakitnya. Kalau memang itu dimasukkan dalam, dianggap sebagai binatang yang sakit dan nampak jelas sakitnya, maka berarti masuk dalam hadis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang butuh untuk dikonsultasikan kepada orang-orang kesehatan, binatang itu kalau disembelih, binatang itu ya, kalau disembelih, itu dagingnya punya pengaruh kepada manusia apa enggak? Maksudnya kalau punya pengaruh kepada manusia berarti akan masuk dalam larangan la dharara wa la dirar. Enggak boleh mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, wala tulqu bi aidikum ila at-tahluka. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Jadi itu jadi yang ada secara umum berarti pertama bagaimana juga itu sakit. Maka hindarilah. Dan itu adalah amal sunnah. Baik, yang kedua, apakah sakitnya itu sampai pada level tertolak? Ya kembali kepada apakah PMK itu termasuk dalam sabda beliau sallam, yani al-marid al-bayyin maraduha, yang sakit yang jelas-jelas sakitnya. Yang jelas-jelas itu adalah sakitnya. Pembahasan yang ketiga adalah pembahasan apakah itu memudaratkan jika dikonsumsi ataukah tidak. Wallahu a'lam. Kalau bisa jangan menggunakan binatang semacam itu karena berbagai alasan kesehatan syar'i dan alasan kesehatan. Wallahu a'lam. Nah.